seperti biasa, sebelum memulai sesuatu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, sebelumnya aku mau nawarin dulu ke kalian. Kalian mau aku jelasin sekalian ini itu masuk ke tutor, jadi aku jelasin semuanya termasuk siklus hidup. Ntar kalau nggak cukup waktunya, kita lanjut di malam jam 7, atau fokus di ya kayak biasanya praktikum cuma di morfologinya aja. Ketik di kolom chat aja, biar suaranya nggak tabrakan. Oke, Oke, kita fokus ke morfologinya dulu aja ya. Oke, apakah sudah terlihat? Udah ya kayaknya. Oke, nah sebetulnya ada foto-foto preparat, cuman kita bahas yang ada di PPT dulu ya. Mungkin nanti yang buat foto-foto preparatnya kita bisa bisa aku tunjukin waktu kita tutorial gitu ya. Karena ini juga waktunya terbatas. Oke, teman-teman. Jadi untuk nematoda ini, nematoda 2, apa yang membedakan sama nematoda 1? Jadi kalau nematoda 1 itu dia cenderung cacing-cacingnya tuh lebih besar dibandingkan yang nematoda kedua. Nah, untuk nematoda 2 ini akan ada beberapa genus, ada 10 genus, dan nanti akan ada tambah satu spesies lagi yang dia nggak masuk di filmnya nematoda. Jadi dia beda. Nanti akan kita pelajari di akhir. Oke, aku langsung masuk ke famili yang pertama. Untuk famili yang pertama, ini ada famili Trichostrongylide. Nah, untuk famili Trichostrongylide ini itu akan ada dua spesies. Yang pertama itu ada Trichostrongylus axei. Oke, aku langsung ke bagian yang harus kalian perhatikan ya di morfologinya. Kalau nanti waktunya masih cukup, sisa kita bakal bahas yang lain lagi. Oke. Nah, yang pertama ini kalau Trichostrongylus axei yang harus kalian perhatikan untuk di bagian anteriornya adalah adanya excretory notch. Bentar. Yang ini, jadi dia bentukannya kayak emang sekecil ini kayak lengkungan gitu. Dan fungsinya seperti namanya excretory notch, berarti fungsinya untuk sekresi gitu. Nah, selanjutnya kalau di bagian posterior ini ada yang namanya spicula. Seperti biasa, kalau semisal dia jantan, pasti dia punya yang namanya spicula. Dan spikulanya itu dia nggak sama panjang yang ini. Jadi dia sebetulnya ada dua, cuman satunya nggak kelihatan. Dan kalau semisal dibandingin itu, dia nggak sama panjang gitu. Oke, diingat untuk Trichostrongylus itu cuma ada satu bentukan, yakni excretory notch aja. Oke, aku lanjut ke spesies yang kedua. Ada spesies Haemonchus contortus. Untuk spesies Haemonchus contortus ini cukup gampang untuk dibedakan karena dia itu mempunyai bentukan khusus yang disebut dengan barber pole. Ini. Sorry, bentar. Nah, barber pole itu apa? Jadi barber pole itu dia cuman ada di cacing betina aja. Jadi dia tuh bentukannya kayak belang-belang merah putih gitu. Nah, untuk warna ini dihasilkan dari ovari sama usus. Kalau ovari itu dia yang putih, kalau usus itu dia yang merah. Jadi kalau semisal kalau jantan itu dia kan nggak punya ovari ya, jadi dia warnanya ya udah kayak warnanya nggak ada merah, maksudnya nggak seling-seling merah putih gitu. Jadi warnanya cuman dominan kayak kemerahan aja, nggak ada warna putihnya kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ke ini secara apa ya, lebih ke skematis sih. Nah, bentukan yang tadi barber pole itu cuman bisa dilihat di preparat yang makros. Jadi kalau nanti kalian ngeliat itu
ada selang-seling merah putih, itu namanya barber pole dan cuman ada di preparat makros. Preparat mikros itu dia nggak kelihatan. Nah, kalau secara preparat mikros, dia itu bisa dibedakan dari vulva flap, yang ini di bagian posteriornya, ini kalau yang betina, kalau yang jantan, dia punya bursa kopulatriknya itu kayak huruf Y. Pasti kayak bentukannya begini. Nah, kalau semisal di anterior ini tapi kecil banget kelihatannya dan jarang ditunjuk dan ini cuman ada di cacing jantan aja, itu ada yang namanya cervical papillae. Biasanya yang sering ditunjuk itu yang ini, yang lebih kelihatan. Jadi di bagian posteriornya, kalau enggak yang vulva flap, ya yang bursa kopulatrix. Itu untuk Hemencus contortus. Oke, aku lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada spesies Mecistosirus digitatus. Untuk spesies Mecistosirus digitatus ini sebetulnya untuk makrosnya dia itu punya barber pole juga, cuman dia nggak sekelihatan kayak Hemencus. Jadi nanti kalau semisal kalian nemuin tetap ada bentukan barber pole yang merah putih, itu tetap jawabnya Hemencus ya, jangan Mecistosirus gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini untuk bentukan secara mikrosnya. Kalau secara mikrosnya itu yang biasanya sering dikeluarin bentukan ini, mirip kayak capit kepiting. Jadi di posterior cacing jantan, itu dia bentuknya kayak begini, terus dia kayak kayak capit kepiting. Nah, untuk vulva di posteriornya betina, di cacing betina, itu dia nggak menonjol kayak vulva flap-nya yang punyanya Hemencus gitu. Jadi ya udah yang posteriornya betina, cacing betina itu kayak flat-flat aja gitu. Terus untuk bagian anteriornya dia nggak ada bentukan khusus, dia ya udah kayak cuman ada mulut gitu, cuman mulutnya juga nggak ada nama bentukan khususnya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Mecistosirus digitatus ini adalah di bagian posterior jantan yang bentuknya itu kayak capit kepiting. Bursa kopulatriknya itu mirip capit kepiting. Kalau tadi Hemencus itu bentuknya kayak huruf Y. Nah, kalau yang ini itu dia mirip capit kepiting. Jadi dia kayak lebih lebih kayak nyapit gitu. Oke, ini untuk Mecistosirus digitatus. Nah, selanjutnya kita masuk ke famili yang kedua, famili Metrastrongyllidae. Untuk famili Metrastrongyllidae ini ada spesies yang pertama itu Metastrongylus apri. Sesuai namanya, apri itu biasanya dia di babi. Jadi selain Swiss, itu juga ada apri. Jadi pokoknya kalau Swiss sama apri itu pasti dia ada di hewan babi. Gitu. Ini juga untuk famili Metastrongyllidae cuman ada satu spesies aja. Nah, untuk morfologi dari Metastrongylus apri, dia itu ada bentukan kelihatan ada 3 bibir sejajar. Jadi beda sama yang kemarin nematoda 1 itu kan juga ada bentukan bibir ya. Nah, tapi itu dibedakan bibir dorsal sama kayak bibir ventral gitu kan. Tapi kalau yang ini itu tuh dia bibirnya biasanya lebih cenderung kelihatannya tuh sejajar. Jadi kayak 1, 2, 3. Jadi sejajar gitu. Terus yang sampingnya, yang belakangnya itu dia ada 3 bibir lagi. Jadi kalau di total itu dia punya 6 bibir kayak gitu. Ini untuk metamorfologi dari Metastrongylus apri. Nah, kalau tadi kan yang bagian anterior ya, yang bibir itu kan bagian anterior. Kalau bagian posteriornya itu dia ya masih sama kayak punya spikula di jantan dan vulva di betina. Cuman dia nggak ada yang kayak bentukan khusus di bagian posterior. Jadi dia pasti nanti ditunjukinnya di bagian yang bibirnya itu tadi. Kalau semisal uprak gitu. Oke, aku lanjut lagi ke famili yang kedua, famili Aquaridae. Nah, untuk famili Aquaridae ini spesies yang pertama itu ada Aquaria spiralis. Untuk morfologi dari Aquaria spiralis itu yang perlu kalian perhatiin cuman ada satu bentukan, yaitu namanya kordon.
ini bentukan kordon. Jadi kalau semisal secara preparat, secara mikroskopis itu dia bentuknya kayak renda-renda. Jadi dia di bagian anteriornya, di bagian anterior yang paling atas itu dia ada kayak bentukan lekuk-lekuk kayak renda, itu namanya adalah kordon. Udah, untuk morfologi Aquaria spiralis itu cuman gitu aja, cuman ada kordon di bagian anterior. Untuk posteriornya ini nggak akan keluar di uprak, cuman ya just to know aja. Jadi ada yang namanya bentukan boot shape right spicula sama slender left spicula. Nah, kalau yang boot shape itu kayak bentukan perahu yang ini. Kalau yang slender left spicula itu dia yang ini. Bentar, aku ubah warna. Terus jujurnya aku nggak suka banget kayak praktikum online jadi buru-buru banget. Oke, yang ini. Nah, fungsinya apa? Kalau fungsinya yang boot shape right spicule itu dia biasanya tuh untuk membantu membuka vulva betina. Tapi kalau yang slender left spicule itu dia lebih ke apa ya? Kayak cuman membantu aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang spesifik banget. Jadi dia cuman pembantu aja gitu. Tambahan lah. Cuman ini nggak akan dikeluarin, yang dikeluarin tuh pasti nanti bentukan si kordon di bagian anterior. Dicatat ya, jangan lupa biar kalian lebih gampang juga ngafalinnya, biar nggak ngafalin semuanya. Oke, aku lanjut ke famili Thelaziidae. Untuk famili Thelaziidae ini ada spesies Thelazia rhodesii. Nah, ini dia menyerang ya bangsa ruminansia untuk untuk predileksinya itu dia memang sering banget ditemukan di mata. Mungkin untuk secara detailnya akan aku jelaskan nanti saat tutorial. Kita langsung masuk ke bagian morfologinya. Jadi kalau kalian nemuin kayak ada batang, terus dia kayak ada duri-durinya di samping, itu dia tuh kutikulanya sebetulnya, dan bentuknya itu kan kayak garis-garis gitu ya. Nah, garis-garisnya itu disebut dengan transversal prominent. Jadi nanti kalau kalian ngelihat ada bentukan panjang terus kayak ada garis-garis duri-duri, itu berarti dia Thelazia. Jadi itu kutikulanya yang bentuknya itu kayak garis transversal prominent kayak gitu. Oke, ini untuk Thelazia itu aja, dan ini di bagian anterior ya teman-teman. Di bagian posterior dia nggak ada ciri khusus kayak gimana-gimana. Oke, aku lanjut lagi ke spesies yang kedua, masih sama, masih dalam satu famili, yakni famili Thelaziidae, tapi dia spesiesnya Oxyspirura mansoni. Nah, untuk Oxyspirura mansoni ini, dia itu ada bentukan khusus yang namanya jam pasir. Jadi dia bagian anterior atau lebih tepatnya bagian faring itu menyerupai jam pasir atau hourglass. Bentuknya kayak gimana sih? Oke, aku lanjut langsung ke preparat mikros. Nah, bentuknya tuh kayak begini. Jadi beneran apa ya? Bentuknya tuh kayak jam pasir gitu loh, Rek. Atau kalau dulu aku ngehafalin itu bentuknya dia kayak pin yang biasanya di papan pengumuman kayak gitu. Ini untuk Oxyspirura mansoni. Nah, kenapa kok dari tadi kalian ini nemuinnya cuman yang mikros aja? Karena emang gitu, kalau secara makros dari cacing nematoda 2 ini tuh sulit dibedakan. Jadi kita harus melihatnya itu dari mikrosnya untuk membedakan morfologinya gitu. Oke, aku lanjut lagi. Untuk spesies berikutnya, ini ada spesies Gongylonema inglufficula. Nah, untuk Gongylonema inglufficula ini, dia bentuknya itu kayak buah pare. Tahu kan buah pare yang dia kayak tepi-tepinya itu ada tonjolan-tonjolannya. Nah, disebut tonjolan-tonjolan itu disebut dengan bungkul-bungkul. Jadi itu bungkul-bungkulnya tuh sebetulnya penebalan dari kutikulanya kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi dia di bagian anterior kutikulanya itu mengalami penebalan kayak bungkul-bungkul. Jadi mirip kayak buah atau sayur ya, itu sayur ya, sayur pare gitu.
jelas banget ini. Pokoknya nematoda 2 tuh kalau secara mikros lebih terlihat jelas sebetulnya. Oke, aku lanjut lagi ke famili Setariidae, sorry. Nah, untuk famili Setariidae ini dia cuman ada Stephanofilaria dedosi. Nah, untuk Stephanofilaria dedosi ini dia aku mau bilang apa siklus hidupnya. Ntar aja aku jelasin di tutor. Jadi dia itu apa? Sorry, morfologinya itu ada dua. Ada oral apertura sama protruding cuticular rim. Nah, itu tuh yang mana? Yang ini. Jadi oral aperturanya itu dia kayak mulut pembuka. Jadi kalau digambarin itu kayak gini. Nah, yang merah itu dia oral aperturanya, terus yang biru itu dia protruding cuticular rim. Jadi dia kayak dikelilingi gitu sama si protruding cuticular rimnya. Ini kita nggak bisa nunjukinnya di sini. Kalau misal mau ditunjukin tuh berarti gini. Ini oral aperturanya, terus yang bagian sini ini itu yang protruding cuticular rimnya gitu. Nah, kalau dilihat secara kranial dari depan itu nanti bentukannya ya kayak kayak begini. Yang ini. Oke, aku lanjut dulu ke famili selanjutnya, ada famili Trichuridae. Nah, untuk famili Trichuridae ini ada yang pertama itu spesiesnya Trichuris ovis. Untuk Trichuris ovis seperti namanya ovis, berarti dia menyerang bangsa ruminansia. Nah, untuk ciri-cirinya itu dia lebih diliatin di makrosnya. Jadi kalau tadi kita udah mikros-mikros, tapi untuk Trichuris ovis ini kita lebih ditunjukin di bagian yang makrosnya. Makrosnya itu dia disebut juga sebagai cacing cambuk. Jadi nanti kalau misal kalian ujian ada sebutan cacing cambuk, nggak usah bingung, itu nama lain dari Trichuris ovis. Kenapa kok dinamain cacing cambuk? Karena dia di bagian posteriornya itu dia setebel ini, segede ini. Terus di bagian anteriornya itu dia sangat tipis yang nah pokoknya yang ini yang tipis banget ini tuh dia bagian anterior. Jadi kayak inget aja kalian kalau misal pernah ngelihat cambuk gitu yang biasanya dipegang itu dia bagian anterior, terus yang kayak ekornya itu dia justru di bagian di bagian anteriornya. Jadi yang dipegang itu bagian posterior, yang kayak ekor itu bukan posterior tapi itu anterior gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, untuk yang tadi kan aku bilang ya, kalau yang dipegang itu dia bagian posteriornya. Nah, untuk bagian posteriornya ini dia itu ada selubungnya, namanya adalah spicule sheath. Nih. Atau kalau misal di gambaran secara sistematikanya, dia itu biasanya bentukannya tuh kayak duri-duri gitu. Cuman kalau secara mikros itu emang nggak kelihatan duri-durinya. Nama lain dari spicule sheath ini tuh, bentar aku lupa apa ya? Ada nama lainnya, tapi aku lupa. Pokoknya nanti kalau semisal aku ingat, aku kasih tau pas tutor ya. Terus untuk bagian posteriornya, kalau jantan itu dia cenderung kayak melingkar gini. Tapi kalau betina itu dia cenderung lurus-lurus aja gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini untuk yang terakhir, jadi dia masuk di film Acanthocephala dengan spesies dengan nama terpanjang dan biasanya tuh ini pasti keluar di apa uprak karena kayak nyebutnya nih soal bonus karena dia paling panjang namanya. Nama spesiesnya itu Macracanthorinthus hirudinaceus. Panjang tapi nggak apa-apa diulang-ulang aja, nanti pasti hafal sendiri. Nah, untuk inangnya itu dia cuma ada di babi. Morfologinya biasanya kita nunjukinnya cuma secara makros aja. Jadi kalau secara makros dia itu beneran
sepanjang itu dan pokoknya paling panjang, paling besar di antara semua cacing yang lainnya. Kok nanti kalau kalian ngelihat cacing gelang dan dia tuh kayak panjang banget, gede, itu pasti dia masuknya di Macracanthorinchus hirudinnaeus. Itu sebetulnya kayak sedih banget karena kalian praktikumnya online jadi kalian nggak bisa ngeliat langsung. Cuma nanti kalau misal hari Senin kalian mau ke lab main-main buat lihat preparat nggak apa-apa, nanti aku temenin. Pokoknya konfirmasi dulu aja. Oke, sudah selesai guys. Ini ternyata waktunya masih ada banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diulang bagian mana? Atau mungkin review lagi dari awal juga boleh, aku jelasin lagi. Ada yang mau ditanyakan kah guys? Maaf ya aku jelasinnya cepet-cepet soalnya takut ini tadinya takut nggak keburu. Ini memang cukup banyak untuk nematoda 2. Tapi nematoda 2 tuh lebih bisa dibedain menurut aku dibanding nematoda 1. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kah? Mau nanya, Kak. Iya. Gimana Fatia? Ini tuh biar apa mereka tuh predileksinya di mana kebanyakan? Predileksinya nematoda 2. Halo Tia? Halo? Predileksi Iya, nematoda Kak. 2. Kebanyakan tuh pasti dia masih sama sih, nggak jauh beda sama nematoda 1. Jadi kebanyakan tuh kayak di saluran pencernaannya dia di GI tract. Jadi kayak di usus halus, apomasum, kayak gitu-gitu. Kebanyakan kalau nematoda tuh pasti di usus halus sama pokoknya di bagian pencernaan lah, nggak jauh-jauh dari situ. Gitu Tia. Cuman emang untuk dari apa ya spesies dari setiap spesies ya tetap beda-beda sih. Jadi kayak kalau kemarin kan kebanyakan usus halus ya. Nah, kalau ini tuh kayak beda-beda gitu loh. Ada yang di abomasum, terus juga nanti tuh ada yang di esofagus kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda. Oke, mungkin dari sini ya, dari sini dulu. Kalau dari Trichostrongylide itu dia kebanyakan tuh pasti di abomasum. Dan sebentar aku kasihin notes yang biar gampang hafalinnya. Kalau Trichostrongylide itu pasti dia kebanyakan tuh di ruminansia, terus dia di apomasum. Terus apa lagi ya? Udah sih. Pokoknya kalau family Trichostrongylide itu pasti dia di bangsa ruminansia sama di apomasum gitu. Terus lanjut lagi ke family Metastrongylide. Nah, Metastrongylide ini dia kan menyerang babi. Ini dia emang terkenal banget suka menyerang di saluran pernafasannya. Jadi dia menyerangnya di bagian pernafasan, yakni di bronki sama di bronchioli gitu. Ingat aja pokoknya kalau APRI itu pasti dia babi sering banget keluar di ujian juga, jadi cukup gampang lah diingat-ingat. Terus apa lagi ya, bentar. Kalau Aquaride itu kan dia kebanyakan menyerang bangsa bangsa unggas. Nah, itu tuh biasanya di bagian tetap di saluran pencernaan, cuman kayak lebih di bagian yang anteriornya. Jadi di bagian proventriculus sama esophagus. Terus yang paling khas banget tuh di family Thelazidae. Karena dia kebanyakan menyerang mata. Cuman kalian nggak boleh nanti pas uprak tuh jawabnya mata gitu tuh nggak boleh. Jadi kayak harus spesifik. Kalau Thelazia rhodesii itu dia menyerangnya di saccus conjunctiva sama di ductus lacrimalis, tapi beda lagi sama yang satunya. Nah, Oxyspirura ini dia menyerangnya di membrana nictitans. Jadi yang membedakan tuh dia sama-sama di mata. Cuman kalau Oxyspirura itu dia menyerang bangsa unggas, tapi kalau Thelaziide dia menyerang bangsa ruminansia gitu.
yang membedakan di situ. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau Oxyspirura dia menyerang membran nictitans, tapi kalau yang Telazia tadi dia menyerang ductus lacrimalis. Gitu. Terus apa lagi? Nah, ini ganglionema nih juga dia menyerang bangsa unggas. Cuman dia bukan lagi di mata. Yang di mata tuh pokoknya cuman ada dua. Yang telazia sama oxyspirura itu tadi. Kalau yang ganglionema ini dia di mucosa crop. Mucosa atau submucosa crop. Gitu. Ini sejujur lebih variasi sih. Cuman emang kebanyakan tetap dia seputar saluran pencernaannya. Ini yang kemarin aku nanya ke siapa, A5 kalau nggak salah, aku sempat nanya Stefano Villaria Dedosi, itu dia di penetrasi di kulit kan. Nah terus kemarin aku nanya, kalau kalian masih ingat, udah dapat belum ya? Oh belum ya. Jadi dia masuknya di nematoda 2, dia itu predileksinya ada di kulit. Nanti aku bakal jelasin waktu tutor untuk siklus hidupnya. Terus kalau ini Trichuris ovis, nah ya kan dia masih sama, dia di saluran pencernaan juga. Trichuris ovis, Trichuris secum. Jadi kayak palingnya aku Trichuris K, secum. Oke. Emang harus dikait-kaitin gitu sih untuk hafalinnya. Nah ini terakhir Acanthocephala karena dia cacingnya itu cenderung gede ya. Jadi biasanya tuh dia lebih hidupnya di lumen-lumen, kayak punya lumen-lumen gitulah. Nah, karena dia di babi, jadi karena lumen usus halusnya babi itu juga cukup besar, dia tinggalnya di usus halusnya itu. Sebetulnya semuanya tuh sebenarnya bisa dikaitin sih. Kayak kalian lihat gambarnya, oh ini nggak mungkin kan kalau segede ini predileksinya di mata kan, kayak gimana, nggak mungkin dong. Jadi ya pasti dia predileksinya mengikuti bentuk dari si cacingnya gitu. Lagi dan lagi ini tidak bisa gimana-gimanain kalau enggak dihafalin sih. Iya, gitu. Gimana? Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi guys? Ini waktunya masih ada banyak. Atau mau diulang dari awal juga boleh. Aku ulang lagi. Arakas ada nggak ya? Udah ada di room belum? Soalnya dia ngechat aku. Halo Ara, apakah kamu ada di room? Oh, ada. Oke. Aku jelasin lagi Kak, guys, dari awal. Gak apa-apa kalau mau jelasin lagi. Nematoda 2 ini sering banget keluar di uprak karena dia bentuknya tuh variasi dan bisa dibedain. Jadi dihafalin ya teman-teman untuk nematoda 2. Dulu aku inget banget kayak waktu uprak itu dikeluarin bentukannya yang ini, yang vulva flap. Vulva flap tuh pasti cuma ada di Haemonchus aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Aku jelasin aja ya sambil nunggu waktu habis dari awal. Oke, aku jelaskan lagi dari awal biar tambah inget. Jadi untuk famili Trichostrongylide ini nanti itu akan ada 3 spesies. Nah, 3 spesies ini dia menyerang di bangsa ruminansia semua dan dia predileksinya ada di Apomasum semua. Terus yang pertama itu kita akan bahas spesies Trichostrongylus axei. Untuk Trichostrongylus axei
Oke, ini ada beberapa yang perlu di-highlight ya untuk morfologinya. Tapi sebetulnya yang perlu kalian perhatiin untuk Trichostrongylus axei itu cuman di excretory notch aja gitu. Ini dia kan ditulis bursa copulatrix memiliki lateral race panjang dan dorsal race tidak begitu nyata. Sebetulnya ini lebih ke teori. Kalau secara praktikum itu kalian perhatiinnya cuman di ini aja yang excretory notch aja gitu. Terus untuk yang ini di bagian posteriornya dia juga nggak akan dikeluarin kalau Trichostrongylus axei karena dia bakal rancu sama bentukan yang lain karena apa ya dia sama-sama punya lateral race kan, sama-sama punya dorsal race, terus yang lain tuh juga ada, jadi nggak mungkin ini dikeluarin, pasti nanti yang dikeluarin tuh di bagian yang anteriornya gitu. Cuman just to know aja, pokoknya ini yang di tengah, ini tuh dia spikulanya, dan dia bentuknya tuh unequal, jadi dia nggak sama panjang gitu teman-teman. Terus kalau kalian kepo lateral race sama dorsal race-nya itu yang mana, dia itu yang di sini nggak kelihatan, dia itu di sini yang spesies Simonchus kelihatan nggak ya? Nah ini lateral race tuh yang bentuknya kayak begini. Ini tuh lateral race namanya gitu. Tapi ini dorsal race-nya tuh nggak kelihatan sih, karena emang dorsal race jarang banget kelihatan. Biasanya yang cenderung kelihatan itu lateral race-nya gitu. Oke, lanjut sekalian ya ke Haemonchus contortus. Kalau Haemonchus contortus itu dia pasti ada preparat makrosnya karena dia sering banget dikeluarin, bentuknya tuh khas banget kayak apa ya? Kalian tahu ini nggak tongkat yang biasanya di Natal-Natal yang warnanya kayak merah putih gitu, yang tongkat permen, yang bentuknya tuh kayak gini, kayak begini biasanya. Yang biasanya tuh di Christmas, terus dia kan kadang merah putih. Nah, bentuk warnanya tuh mirip kayak gitu. Ya udah kayak beneran selang-seling merah putih gitu. Jadi nanti beneran kalian lihat ya. Maksudnya itu kan kecil banget ya cacingnya. Cacing hewan itu kecil. Jadi kalian harus lihatnya bener-bener kayak deket banget biar kelihatan merah putih. Jadi sebetulnya itu nanti kalau jawabnya bentukannya warnanya merah putih dan dalam kurung berberpol itu udah benar ciri khusus gitu. Kalau ditanya ciri khusus jawabnya kayak gitu aja. Oke, terus lanjut lagi. Nah, kalau secara mikros tuh yang betina kayak begini. Jadi dia bentukannya selang-seling merah putih. Itu cuma ada di betina aja. Nanti juga nggak akan menutup kemungkinan ditanya apa jenis kelaminnya. Jadi karena yang membedakan antara cacing betina sama cacing jantan untuk Haemonchus itu emang dari berberpolnya aja. Kalau semisal betina dia kan ada ovari ya, makanya dia ada warna putihnya. Tapi kalau yang jantan karena dia nggak punya ovarium, dia full cuman warna merah aja kayak kemerahan gitu. Jadi yang bikin warna putih itu sebetulnya ovarinya gitu. Nah, terus kalau secara mikros, nanti biasanya yang ditunjukin pasti bagian posteriornya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih sebetulnya. Mungkin nanti kalau misal kita ada preparat yang cukup jelas, cervical papillenya, nanti mungkin bakal bisa dikeluarin. Jadi saran aku sih ntar kalian main ke lab aja ya biar bisa ngeliat secara langsung preparatnya tuh kayak gimana gitu. Terus ini kalau semisal dia jantan, dia bentuknya tuh kayak huruf Y, bursa kopulatriknya. Diingat-ingat kalau bursa kopulatrix itu berarti dia bentukan keseluruhan.
segini. Ini namanya bursa kopulatrik. Dia bentukannya kayak huruf Y. Terus kalau betina, dia punya vulva yang menonjol ke arah lateral atau ke arah luar, namanya adalah vulva flap. Jadi dia tuh ntar kayak kalau misal mau mau mating atau mau kawin tuh dia bakal ngebuka gini, terus kalau misal spikulanya udah masuk dia bakal nutup gini. Jadi dia fungsinya emang buat kayak buka tutup. Vulvanya kayak mekanisme kerjanya tuh kayak gitu. Itu. Terus kita lanjut lagi ke Mecisosirus digitatus. Nah, Mecisosirus digitatus ini dia juga nih yang aku bilang cacing betinanya itu sama punya barber pole, cuman nanti kalau pas uprak kalian jawabnya Haemonchus, jangan jawab Mecisosirus karena Mecisosirus barber pole di Mecisosirus itu nggak terlalu kelihatan kayak yang Haemonchus sebetulnya gitu. Jadi nanti tetap jawabnya Haemonchus aja. Oke, terus kalau secara mikrosnya dia tuh nggak punya vulva flap di bagian posterior cacing betinanya, jadi kayak polosan gini aja. Nah, tapi kalau yang jantan, dia tetap punya bursa kopulatrik. Jadi segini ini kan namanya bursa kopulatrik. Cuman kalau tadi yang Haemonchus itu bentuknya kayak huruf Y, lebih kayak huruf Y. Nah, kalau yang ini dia lebih mirip kayak mirip kayak capit kepiting. Wah, malah bulat. Nah, jadi dia lebih lebih kayak ininya tuh lebih masuk menjorok gitu. Kalau yang Haemonchus tadi ya udah kayak cuman huruf Y aja. Gitu. Ini sejujurnya nggak usah kalian perhatiin. Dah, kalian fokus aja ke ini, dua ini. Ini juga nggak ada bentukan apa-apa, jadi nggak mungkin dong dikeluarin. Jadi ini aja. Oke? Oke. Nah, terus famili Metrastrogilidae. Kurang berapa nih? 12 menit. Oke. Famili Metrastrogilidae ini dia punya 3 bibir. Nanti kalian jawab 6 bibir pun juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian jawab 3 bibir harus ada kata sejajarnya, karena dia totalnya ada 6 bibir. Dan dia tuh pasti kelihatan banget, kalau dilihat pasti dia berderet gini. Kelihatan banget, dia pasti berderet ada 3 gitu. Itu Metastrongylus apri. Nah, untuk morfologi di bagian posteriornya, itu dia sama segini nih, namanya bursa kopulatrik, cuman dia nggak ada bentukan khusus yang kayak gimana-gimana. Ya udah, cuman bursa kopulatrik dengan kalau jantan berarti ada spikulanya, kalau betina berarti dia ada vulvanya. Nih, di sini nih. Bukan yang ini ya, yang ini. Jadi dia kayak bentukannya garis sini. Vulvanya. Jadi nanti spikulanya tuh masuknya lewat si vulvanya ini. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut dulu ke famili Aquaridae. Untuk Aquaridae ini tadi ada Aquaria spiralis. Ingat aja spiralis, spiral. Oke, dia ada bentukan spiralnya. Dia bentukan kayak spiral-spiralnya gitu di bagian anterior dan dia kayak lebih ke bagian lateral. Disebutnya adalah kordon. Jangan sampai lupa, pokoknya kalau Aquaria spiralis, spiralis spiral, dia ada bentukan kordonnya di anterior. Nah, kalau posterior, ini dia ada 2 bentukan yang namanya boat shape right spicule sama slender left spicule. Cuman dia hampir nggak pernah kelihatan di uprak. Kayak pasti tuh ya udah yang legend tuh pasti ini. Gitu. Oke, aku lanjut ke famili Thelazidae. Famili Thelazidae ini tadi ada Thelazia rhodesii. Nah, Thelazia rhodesii ini diinget-inget dia tuh kayak bentukannya tuh kalau aku ngelihatnya itu dia kayak tiang, terus dia kayak di sini tuh ada kawat-kawatnya gitu loh.
Nah, kayak begini. Ini disebutnya adalah kutikula. Jadi kutikulanya itu dia bentuknya kayak garis-garis transversal prominent. Nih. Nah, ini itu dia kayak duri-duri kan. Ini tuh kutikulanya sebetulnya. Dia transversal prominent gitu. Terus yang kedua ini ada Oxyspirura mansoni. Kalau tadi Telazia itu dia di ruminansia, kalau Oxyspirura dia ada di unggas. Kalau Oxyspirura mansoni itu dia bentuknya kayak glass hourglass, sorry, balik. Jadi dia bentukannya kayak jam pasir gitu. Ntar kalian jawab aja, ada bentukan khusus faring seperti jam pasir, itu udah betul. Oke, terus lanjut lagi ke Gangilonema inglovicula. Nah, untuk Gangilonema inglovicula ini tuh dia kayak buah sayur pare. Jadi dia ada penebalan kutikula. Kalau tadi kan kutikulanya kayak duri-duri. Nah, kalau ini kutikulanya dia mengalami penebalan kayak bungkul-bungkul gitu. Gini. Oke, terus lanjut ke familia Cetariidae. Ini ada Stephanofilaria dedosi. Stephanofilaria dedosi ini lagi dan lagi sebetulnya ini rada goib sih. Ini agak kelihatan gitu. Sebenarnya aku juga sebel banget kalau ada ini. Karena ya udah kayak cuma sekecil ini di bagian anteriornya. Kayak gini, ini yang oral apertura. Terus yang bagian protruding cuticularimnya dia mengelilingi oral aperturanya. Gitu. Oke, lanjut ke family Trichuridae. Kurang dikit kan? Kurang dikit, oke. Family Trichuridae ini cuman ada family Trichuris ovis aja. Nah, Trichuris ovis dia disebut juga dengan cacing cambuk. Jadi dia bagian posteriornya tebal, bagian anteriornya dia tipis. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik, bagian anteriornya itu dia yang tipis. Bagian ekornya itu justru dia bagian anteriornya. Gitu. Oke, untuk morfologinya kayak begini. Aku lupa sih, tapi seingatku tuh dulu nggak dikeluarin deh. Cuman aku justru lupa. Tapi kalian harus tetap tahu ya ini. Soalnya seingatku di preparatnya lab tuh ada Trichuris ovis yang bagian posteriornya ini. Jadi dia kalau misal jantan dia berliku apa ya? Berliku. Ya pokoknya beginilah kayak melik gitu. Terus yang ini sekecil ini itu adalah spicula sheath-nya. Gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir, Acanthocephala, Macracanthorinchus hirudinaceus. Macracanthorinchus hirudinaceus. Macracanthorinchus hirudinaceus ini lebih sering dikeluarin, nggak lebih sering sih, malah ya emang cuman makros doang. Jadi mikrosnya nggak ada, setahu cuman ada makrosnya aja. Dia pokoknya sepanjang itu dan setebal itu. Ntar kalian pas kalau main ke lab lihat sendiri aja lah ya. Sepanjang apa. Pokoknya beda banget sama yang lain. Nah. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan kah, guys? Ada yang mau ditanyakan kah? Ini masih ada waktu 6 menit. Aku stop share screen dulu ya, atau enggak ya? Enggak deh, nanti kalian ada yang nanya. Ada yang nanya enggak? Oke. Apakah sudah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, give me reaction. Apapun itu. Soalnya kalian habis ini harus balik ke breakout, ke main room. Gitu. Oke. Yang lain aku ini ya, stop share screen dulu ya kalau gitu. Oke. Sudah cukup jelas ya sepertinya. Baiklah, tidak apa-apa.
biasanya itu kalau misal digabung gini, itu tuh jadi agak malu-malu ya nanyanya. Nggak apa, it's okay. Nanti kalau kalian malu tanya di forum, nanti chat aku aja, nggak apa-apa. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, bisa langsung ke main room ya guys. Jangan leave, karena abis ini kalian presensi di main room. Oke, terima kasih guys. Boleh lanjut ke main room. Kasih Kak.